Salam Indonesia, halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat, baik-baik saja tanpa kurang suatu apapun dan selalu semangat untuk menjalani segala aktivitas Anda. Senang sekali hari ini bersama dengan saya Irin Anggun dapat kembali hadir untuk menyapa pemirsa Jogja TV tentunya dalam acara Bincang hari ini spesial kolaborasi bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Boleh kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu sekalian? Baik, tentunya tidak kalah istimewa tamu-tamu yang sudah hadir pada kali ini dan saat ini kita berada di Graha Pandawa Balai Kota Yogyakarta pemirsa. Kita akan membahas terkait dengan dunia kesehatan. Tema yang kita persiapkan untuk Anda yaitu Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku, Pulih Jogjaku. Luar biasa. Kalau kita Bapak Ibu sekalian pasti bersepakat bahwa kesehatan ini tentunya menjadi berkah yang sangat luar biasa. Kalau sehat namanya makan apa aja, mau kegiatan seperti apapun ini akan dijalankan dengan enjoy. Tapi kayaknya akhir-akhir ini kesehatan kita mulai diuji ya pemirsa. Belum selesai dengan adanya pandemi COVID-19, saat ini kesehatan kita diuji dengan adanya perubahan cuaca ataupun juga pancaroba. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang habis kerokan ya kan ataupun juga narasumber kita hari ini. Yang jelas kalau boleh kita informasikan Bapak Ibu sekalian, untuk Hari Kesehatan Nasional ke-58 di tahun 2022 ini kita juga diajak lebih meneliti lagi terkait dengan masalah kesehatan. WHO telah menetapkan AIDS, tuberkulosis dan malaria atau biasa disingkat dengan ATM ini sebagai penyakit yang harus dieliminasi di tahun 2030. Tentunya kalau kita berbicara tentang 2030 ini adalah waktu yang tidak panjang begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan seperti apa kesiapan pemerintah Kota Yogyakarta bersama dengan Dinas Kesehatan dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang ada termasuk dengan ATM ini. Baik, langsung saja kita sudah hadirkan narasumber terbaik spesial untuk menemani perjumpaan kita kali ini. Langsung saja kita sapa. Beliau yang pertama Bapak Sumadi SHMH selaku pejabat Wali Kota Yogyakarta. Boleh kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu sekalian. Ya, Assalamualaikum, salam sehat Bapak Ibu sekalian. Baik, sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah pernah kerokan Bapak mungkin? Udah berapa kali kerokan? Iya. Kan ini musimnya pancaroba sekali lagi kita udah batuk pilek ya Bapak Ibu ya masuk angin. Nah ini kita kayaknya lebih akrab dengan hal itu. Baik, selain Bapak Sumadi kita juga sudah hadirkan yang tidak kalah ganteng, cetar membahana Bapak Dr. Andes Yunianto Dwi Sutono. Boleh kita berikan tepuk tangan. Beliau sebagai asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Kota Yogyakarta sekaligus beliau ini juga sebagai Satgas Covid Kota Yogyakarta, koordinator di bidang pencegahan begitu. Baik Bapak, apa kabar, sehat Bapak? Boleh dipakai mic-nya Bapak? Iya lupa ya, biar kelihatan suaranya kedengaran. Bapak sehat? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Bapak, terima kasih di tengah kesibukan untuk ngurusin yang namanya COVID-19 sudah berkenan untuk hadir. Satu lagi kalau tadi yang kata-kata sekarang yang tidak kalah cantik ya. Beliau ini adalah Dr. Gigi Emma Rahmi Aryani ML selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Boleh kita berikan aplaus Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Dr. Emma apa kabar, sehat? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus sehat Mbak. Sehat, selalu harus sehat dan juga semangat. Baik, tentunya kita sudah memperkenalkan sekaligus menyapa ketiga narasumber yang nantinya akan kita ajak untuk berbincang sekali lagi terkait dengan Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku, Pulih Jogjaku. Oke, mungkin yang pertama saya ingin menuju ke Dokter Emma terlebih dahulu karena tema kita kesehatan ya Dokter ya. Dok, boleh diinformasikan terkait dengan profil kesehatan di Kota Yogyakarta untuk tahun ini seperti apa? Tantangan terbesarnya apa nih Dok yang dirasakan? Ya. Terima kasih Mbak Anggun ya. Jadi memang pada saat ini ini di kesehatan, di dunia kesehatan kan ini kita masih di dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga memang tahun-tahun sebelumnya pun kita masih fokus untuk penanggulangan dan penanganan COVID-19 dan alhamdulillah dengan kerjasama di Kota Yogyakarta lintas sektoral maupun dari masyarakat luasnya sehingga kita alhamdulillah bisa melewati pandemi COVID-19 ini walaupun sekarang juga masih belum selesai tapi ini paling tidak kita sudah bisa bertahan di dalam menghadapi COVID-19 dan alhamdulillah juga Kota Yogyakarta ini walaupun hanya 32,5 kilometer atau
32,8 kilometer, tapi vaskes atau fasilitas pelayanan kesehatannya sangat banyak, sehingga memang akses untuk pelayanan kesehatan ini sangat dekat gitu ya. Kita punya rumah sakit, 20 rumah sakit, baik itu yang kelas B, kelas C maupun kelas D, kemudian juga ada 18 puskesmas, kemudian juga ada ratusan ya, sekitar 130 klinik ya. Apotek ada 145 apotek, sehingga memang dengan kerjasama kita bersama, alhamdulillah ya, kemarin kita dalam waktu pandemi ini dalam pelaksanaan vaksinasi juga dengan bersama-sama, kita bersama-sama baik dengan lintas sektoral, ya tidak hanya dinas kesehatan, tapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada di pemerintah Kota Yogyakarta, dengan masyarakat, dengan TNI, Polri, ya kita bersama-sama dengan organisasi profesi, itu kita alhamdulillah dapat mencapai vaksinasi yang pada vaksinasi yang pertama ini kita sudah mencapai 200% lebih, ya. Kemudian yang kedua 196%, kemudian yang booster atau yang ketiga ini juga sudah 118%. Oke, jadi memang kalau yang dirasakan oleh dokter sendiri adalah tantangan kita dengan adanya pandemi ini masih terasa ya dok ya, padahal dari 2020, 2022 ini tantangannya masih sama seputar dengan pandemi COVID-19. Betul, Mbak. Oke, tapi tentunya sekali lagi apresiasi juga kita berikan setinggi-tingginya kepada masyarakat, lalu juga kepada OPD yang terkait ya Bu ya, karena kerjasama akhirnya bisa teratasi pandemi yang ada di Yogyakarta ini. Baik, terima kasih untuk Dokter Emma. Dan kalau tadi kita sudah sempat menyinggung terkait dengan pandemi COVID-19. Nah mungkin saya langsung ke Bapak Yunianto sebelum saya ke Bapak Sumadi. Ya Bapak mohon izin. Pak Yunianto mungkin juga boleh diinformasikan kepada pemirsa ataupun juga Bapak Ibu yang menyaksikan secara langsung hari ini. Seperti apa update terbaru dari kasus COVID-19 yang katanya dari awal bulan ya Bapak ya, ini ada kenaikan begitu. Monggo silakan Bapak. Terima kasih Mbak Anggun. Jadi sebelumnya saya matur dulu bahwa asisten pemerintahan dan kesra ini adalah koordinator di bidang pencegahan. Sementara untuk ketua COVID ini adalah Pak Wali, kemudian ketua Satgas Harian ini adalah Pak Sekda. Kami adalah koordinator di bidang pencegahan, kemudian untuk koordinator di bidang pengobatan ini adalah di asisten umum ya Bu ya, dan di koordinator di bidang pemulihan ekonomi ini ada di asisten perekonomian dan pembangunan. Kemudian mengenai kondisi perkembangan COVID-19 pada beberapa waktu akhir-akhir ini memang kita lihat di media secara nasional maupun di Kota Yogyakarta ada peningkatan Mbak Anggun. Untuk Kota Yogyakarta ini ada data terakhir kemarin itu ada 29 kasus harian ya Bapak ya? Iya kasus hariannya, sementara di DIY ada 141 dan kota ini memang termasuk yang tinggi di bawah Sleman, tapi yang tertinggi adalah Sleman. Dan dari perkembangan tersebut memang ini diakibatkan dari banyaknya mobilitas ketika terutama di hari-hari di akhir pekan. Weekend ya Pak ya? Ya di weekend ini banyak warga masyarakat atau para wisatawan yang datang dan sudah mengabaikan protokol COVID. Berbondong-bondong banyak yang lupa kalau masih COVID. Jadi merasanya wis kebiasa, sudah merasa biasa bahwa kalau udah liburan lupa ya Pak? Lupa kalau masih COVID. Sehingga memang hal tersebut yang menyebabkan meningkatnya COVID di Kota Yogyakarta khususnya pada akhir-akhir ini. Mungkin demikian Mbak Anggun. Oke, dengan kasus harian sekitar 29 tadi ya Pak ya, untuk kota ya Pak ya. Dan untuk 29 itu memang tergolong ringan dan alhamdulillah tidak ada yang meninggal. Oke, nah untuk angka di 29 lalu kemudian juga ada 140 sekian kasus begitu Bapak, ini masih rendah atau sudah tinggi nih Pak kira-kira? Untuk kasusnya kira-kira, maksudnya apakah ini sudah tergolong tinggi begitu untuk kasus hariannya? Ya sebenarnya karena memang ini ada peningkatan, ini ya kita harus tetap waspada Mbak Anggun. Karena memang kita juga mengikuti di berita nasional bahwa sudah ada subvarian yang masuk di Indonesia. Di Jakarta dan Bali kalau yang saya ikuti, tapi untuk Kota Yogyakarta sampai dengan saat ini belum ada.
Demikian. Jadi ya harapan kami ya tetap waspada dan tidak ada kenaikan dan mudah-mudahan subvarian itu tidak masuk Jogja gitu loh. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian ya. Oke, dan tentunya diharapkan untuk masyarakat yang belum vaksin ya Pak ya, segera mengunjungi sentra vaksin terdekat ya, yang belum booster juga silakan booster untuk tentunya untuk kesehatan kita bersama. Baik, nah kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan pandemi COVID-19 yang ada di Yogyakarta, tadi di awal kita juga sudah sedikit membahas tentang AIDS, tuberkulosis, dan malaria atau biasa yang disingkat dengan ATM. Nah mungkin kali ini kita akan bertanya ke Bapak Sumadi begitu ya terkait dengan ATM atau AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Tapi Bapak tahan dulu, kita break dulu ya Bapak, nggak apa-apa ya Bapak ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang hari ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Bincang hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kali ini kita akan membahas terkait dengan Bangkit Indonesiaku Sehat Negeriku Pulih Jogjaku memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-58 di tahun 2022 ini. Pemirsa tentunya masih bersama dengan narasumber terbaik yang akan kita ajak diskusi terkait dengan tema hari ini. Langsung saja kita akan berbincang bersama dengan Bapak Sumadi terkait dengan ATM ya Pak ya. Ini bukan ATM yang ngeluarin duit ya Pak ya, tapi ini adalah singkatan AIDS, tuberkulosis, dan juga malaria. Nah Bapak, kalau menurut Pak Sumadi sendiri ini, kenapa sih AIDS, tuberkulosis, dan juga malaria ini menjadi perhatian dunia? Yogyakarta juga tidak ketinggalan. Ini seperti apa? Monggo. Iya, memang pada saat-saat ini kan kita sedang menghadapi pandemik ya, kita Betul. konsentrasi di sana. Tapi sebetulnya itu ada penyakit yang tadi disebutkan ATM, AIDS, HIV, tuberkulosis, dan malaria yang sebetulnya itu menjadi tingkat kematiannya juga tinggi, jadi ya, tingkat terpaparnya juga tinggi. Jadi padahal kita sudah punya komitmen di WHO bahwa itu akan dieliminasi penyakit ATM itu di tahun 2030. Ini kan hanya tinggal waktunya yang tidak terlalu lama kan gitu. Dan angka-angka di Kota Yogyakarta masih sangat tinggi gitu. Ya, jadi kenapa sudah dimasukkan di dalam agenda untuk komitmen bersama di internasional? Karena ya itu tadi angkanya sangat tinggi dan itu berakibat juga pada dampak sosial ekonomi yang sangat tinggi. Oke, jadi sekali lagi kalau kita berbicara tentang ATM tadi ya Pak ya, singkatan dengan beberapa penyakit tadi, tentunya ini masih menjadi perhatian ya Pak ya, di tengah saat ini kita masih menghadapi yang adanya pandemi COVID-19. Nah untuk kasusnya di Yogyakarta ini juga cukup tinggi ternyata ya Bapak ya. Dan tentunya ini juga menjadi salah satu perhatian untuk kita juga pemirsa, Bapak Ibu sekalian, bahwa sekali lagi untuk gaya hidup sehat ini sangat diperlukan ya Bapak ya untuk kehidupan sehari-hari. Baik, nanti kita akan membahas lagi Bapak ya terkait dengan seperti apa kasus yang ada di Yogyakarta, berapa angkanya mungkin ya Pak ya secara global begitu. Nah kali ini mungkin saya boleh ke Ibu atau Dokter Emma. Dokter Emma, kalau kita berbicara tentang tantangan kita juga ya, tantangan kita bersama, ATM ini harus dieliminasi di tahun 2030. Tidak ketinggalan Jogja juga mengemban visi misi itu begitu ya. Nah, apakah mungkin di tahun 2030 ini ATM akan bisa dieliminasi? Kalau kita ngomongin eliminasi kan berarti babat habis gitu ya Bu ya. Nah ini seperti apa kalau menurut pandangan dokter? Ya, itu harapan Mbak. Sehingga memang mulai sekarang pun itu harus diupayakan. Bagaimana strategi kita untuk bisa mengeliminasi ATM ini pada tahun 2030. Makanya pada kesempatan ini pun nanti kita akan menandatangani komitmen bersama, baik itu dengan OPD maupun dengan organisasi profesi maupun juga dengan organisasi masyarakat, kemudian juga asosiasi pemerhati baik itu dari TBC maupun dari HIV/AIDS ya, yang nanti akan bersama-sama berkomitmen untuk mengeliminasi ATM ini pada tahun 2030. Sehingga nanti diharapkan peran-peran dari yang menandatangani komitmen ini, peran-perannya di mana itu yang nanti harapannya bisa mendukung eliminasi ATM pada tahun 2030 ini.
Baik, sudah dibocorkan oleh Dokter Emma bahwa nanti kita juga akan melakukan prosesi penandatanganan kesepakatan bersama ya dokter ya, Iya. terkait dengan percepatan penanggulangan AIDS, tuberkulosis, malaria di kota Yogyakarta. Begitu ya dokter ya, dan semoga ini juga menjadi titik balik ya semangat kita untuk benar-benar bisa mengeliminasi ATM ini di tahun 2030. Iya, Begitu ya betul, dok ya. Mbak Anggun. Oke baik dokter, terima kasih banyak. Dan kalau tadi kita sudah membahas tentang ATM, mungkin kita juga akan membahas lagi terkait dengan pandemi COVID-19 ya Bapak ya, karena kita akan ngobrol bersama dengan Bapak Yunianto. Pak, kalau untuk saat ini kan dikatakan Jogja ini kan juga meningkat ya Pak ya kasusnya. Nah, apakah ada penyesuaian Pak yang dilakukan karena dengan adanya kasus pandemi COVID-19 yang naik, mungkin ada himbauan diperketat lagi untuk prokesnya, atau mungkin ada pelarangan atau pembatasan kegiatan masyarakat begitu Bapak, monggo silakan. Ya, makasih Mbak Anggun. Jadi memang sebenarnya untuk kegiatan di bawah koordinasi asisten pemerintahan dan kesetaraan ini sudah kita galakkan bahkan pada sebelum 17 Agustus. Ini kita mengadakan gerakan vaksin yang waktu itu dilaksanakan oleh teman-teman mantri maupun puskesmas yang ada di wilayah. Dan hasilnya luar biasa, tadi sudah disampaikan Bu Emma bahwa mencapai di atas 100%. Kemudian langkah-langkah yang lain juga bahwa di tingkat RT ini juga sudah dibentuk Satgas COVID. Dari Tingkat RT ya Bapak ya. bahkan sampai tingkat RT. Ini dari BPBD, teman-teman BPBD, bagaimana dia membentuk Satgas COVID di tingkat RT, tingkat RW, bahkan sampai dengan tingkat kementerian. Bahkan di beberapa OPD, beberapa institusi ini juga dibentuk Satgas COVID. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kesadaran masyarakat ini tidak hanya membebankan kepada pemerintah saja untuk menangani COVID-19. Seperti itu Mbak Anggun. Oke, jadi untuk pembatasan sendiri belum dilakukan ya Bapak ya. Hanya sekali lagi himbauan untuk memperketat protokol kesehatan ini terus digalakan begitu ya. Tapi memang ini ya Pak ya, kalau kita berbicara tentang COVID ini susah ya Pak ya. Satu sisi ekonomi jadi sedikit saya menambahkan. Jadi ketika memang ketika weekend, ini contoh kasus yang dialami, ada juga ada teman dari Satpol PP yang memang selalu tidak henti-hentinya menghimbau kepada para wisatawan yang datang tetap memakai masker, menjaga jarak dan mengurangi kerumunan. Ini tetap kita lakukan Mbak Anggun. Jadi seperti yang disampaikan, ditanyakan Mbak Anggun tadi, sudah kita lakukan seperti itu. Oke, dan tentunya ini sekali lagi sebenarnya untuk ekonomi sudah mulai bergeliat ya Pak ya, tapi ternyata COVID-nya juga ikut bergeliat lagi. Jangan sampai ini menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu sekalian. Ekonomi di Jogja sudah mulai membaik ya Pak ya di kuartal 3 ini. Jadi semoga Bapak Ibu ini juga mempunyai peran yang penting untuk bisa minimal menjaga diri masing-masing ya Pak ya. Tetap pakai masker, kayak di dalam ruangan ini semua alhamdulillah mengenakan masker begitu. Baik, terima kasih. Dan kita lanjutkan lagi kepada Bapak Sumadi. Nah Pak Sumadi, kalau tadi kan Bapak juga mengungkapkan bahwa untuk kasus ATM sendiri di Yogyakarta cukup tinggi. Nah apakah untuk cukup tingginya ini untuk kasusnya berapa sih Pak di Yogyakarta ini sebenarnya? Iya, jadi untuk di kota Yogyakarta sendiri itu untuk HIV AIDS itu ada data kami per tahun 2022 per Oktober, dan ini merupakan akumulasi beberapa tahun yang lalu. Itu ada untuk HIV AIDS itu ada 1427. 1427? Oke. Wah itu kan cukup tinggi kan gitu. Betul. Terus untuk tuberkulosis itu ada angka 999, hampir 1000 kan. Hampir 1000, iya betul. Nah hanya untuk yang malaria memang sudah angka 0 gitu ya, tetapi memang masih ada beberapa yang masuk di kota Yogyakarta itu karena memang import, pendatang ya. Jadi kan kita ya yang berobat ke Jogja. Tapi alhamdulillah untuk malaria sudah bisa kita atasi. Tetapi yang untuk HIV AIDS dan tuberkulosis itu tinggi ya, dan kita kan pada tahun 2030 kan harus zero ya, eliminasi. Betul, ya. harus hilang, harus hilang ya. Itu menjadi PR kita. Makanya kita sangat berharap nanti bagaimana persoalan ATM ini bisa menjadi tugas kita bersama, tidak hanya pemerintah kota saja gitu ya. Harus nanti kita berkolaborasi dengan teman-teman yang berkait dengan ini. Kita sudah punya komitmen untuk 2030 harus ini
hapus gitu ya, ya nanti kita selesaikan bareng-bareng. Oke, menuju ke 2030 ini kan sekali lagi waktunya singkat sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau menurut Pak Sumadi sendiri tantangan terberatnya apa nih Pak nanti? Tantangan terberatnya daripada persoalan tentang ATM ini Betul, adalah ATM atau ya, mungkin juga tentang permasalahan kesehatan yang ya, lain Bapak. bagaimana kita melakukan pencegahan dan penanggulangannya. Oke, tantangannya di situ ya Bapak ya. Karena itu kan kita menular ya. Iya, Nah, betul. itu yang harus bagaimana pencegahan dan penanggulangan yang ketat yang harus kita lakukan. Jadi untuk orang-orang yang terpapar itu ya tahu dirilah untuk tidak melakukan hal-hal yang memang dilarang. Oke, kalau yang namanya virus kan tidak kelihatan ya Pak ya. Jadi itu kita kayak perang mau sama siapa gitu, virus nggak kelihatan gitu kan, tahu-tahu nular. Wah ini ternyata kalau menurut Bapak sekali lagi pencegahannya ya Pak ya, yang ini tentunya akan masih menjadi PR. Kita harus menemukan formula terbaik ya Pak ya untuk pencegahannya. Baik, terima kasih. Untuk kali ini kita ke Dokter Emma. Dokter, tentunya kalau kita berbicara tentang kesehatan ini kan ada sistem yang mengatur ya Dok ya. Ini kalau mungkin Bapak Ibu juga mendengar sistem kesehatan daerah, tapi mungkin kita juga boleh berbagi ilmu kepada pemirsa yang mungkin saat ini menyaksikan, boleh sedikit diceritakan atau dijelaskan sistem kesehatan daerah. Ini nopo toh Ibu, monggo. Ya, terima kasih Mbak. Jadi gini Mbak, sebetulnya dengan adanya pandemi COVID-19 ini justru kita bisa belajar juga di situ, tidak hanya sisi negatifnya saja. Sebetulnya di dalam pandemi COVID-19 pun kita bisa mengambil hal-hal positif yang terjadi di situ. Misalnya di dalam pandemi COVID kita kan harus prokes, di antaranya dengan pakai masker. Sebetulnya memakai masker ini pun juga tidak hanya menanggulangi COVID, tapi juga bisa dari TBC, ya. Oh ya, juga bisa mencegah. Jadi harapannya itu tadi, sehingga dari prokes itu pun tidak hanya kita mencegah dari penularan COVID, tapi juga tadi yang disampaikan ATM itu juga bisa dari masker, ya. Dari pengalaman itu pun, ya, mendorong pemerintah kota, khususnya juga dinas kesehatan untuk membuat sistem kesehatan daerah yang mana memang di Kota Yogyakarta belum ada sistem kesehatan daerah. Nah ini sistem kesehatan daerah adalah pengelolaan kesehatan, ya, yang dilakukan oleh semua komponen, ya, yang secara terpadu, ya, berkesinambungan itu untuk mengatasi, ya, permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada di Kota Yogyakarta dalam rangka untuk mencapai pembangunan kesehatan, derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di Kota Yogyakarta, Mbak. Hingga di situ nanti harapannya dengan adanya SKAD ini atau sistem kesehatan daerah ini, kita sudah paling tidak bisa apabila terjadi pandemi yang misalnya, tapi itu tidak kita harapkan, kita itu sudah siap untuk menanggulangi apabila terjadi pandemi maupun KLB di Kota Yogyakarta. Oke, jadi secara lebih sederhananya SKD ini adalah suatu sistem yang memang diatur untuk menangani permasalahan kesehatan begitu ya Bu. Tadi di Yogyakarta belum ada ya Bu ya? Iya, ini baru kita inisiasi, kemarin sudah kita sampaikan ke bagian hukum untuk diteliti, nanti untuk dijadikan perda Mbak, raperda. Oke, jadi memang saat ini sudah dipersiapkan ya Ibu ya, sudah, begitu ya Dokter ya SKD ini, karena sekali lagi kalau sudah ada SKD ini kan kita enak ya Dokter ya, begitu. Jadi kita mungkin tidak gagap lagi untuk acuan kita. Betul, untuk menghadapi KLB misalnya begitu ya Dokter ya. Oke baik, luar biasa. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk Dokter Emma, lalu kepada Bapak Yunianto dan juga narasumber yang lain. Kali ini kita akan break sejenak untuk Bapak Sumadi juga. Nanti kita akan kembali, untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih pemirsa dan masih setia bersama kami di Bincang hari ini. Tentunya obrolan kita semakin seru, tidak hanya seru tapi juga sangat informatif dan juga bermanfaat. Karena kalau kita berbicara tentang kesehatan ya, ini tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk keluarga dan lingkungan sekitar. Nah, kalau tadi Dokter Emma juga sudah mengutarakan bahwa saat ini juga sedang diproses ya Dokter ya, terkait dengan SKD di Yogyakarta. Nah, kali ini boleh kita lanjutkan lagi untuk bagiannya Pak Yunianto nih. Ini kita akan sekali lagi
berbincang terkait dengan pandemi COVID-19 di Yogyakarta, begitu ya Bapak ya. Oke, Pak Yunianto, mungkin dengan adanya pandemi ini kan tentunya nggak hanya yang jelek-jelek aja ya Pak ya, pasti ada hal-hal yang positif juga ya. Semua yang terjadi ini pasti ada baik dan buruknya. Nah, dengan adanya pandemi ini diharapkan kalau dari Bapak Yunianto sendiri, masyarakat lebih seperti apa sih Bapak? Monggo silakan. Mungkin untuk gaya hidupnya atau sekarang mungkin perubahan-perubahan bersikapnya seperti apa? Jadi saya tertarik tadi yang sampaikan Dr. Emma bahwa memang dampak pandemi ini juga ada positifnya Mbak Anggun. Ketika masyarakat yang kemarin selalu bertatap muka, kemudian juga saling bersentuhan, berhubungan, ketika pandemi ini ada inovasi yang memungkinkan bagaimana orang itu tidak harus bertemu. Dan ini juga memanfaatkan teknologi informasi yang memang selama ini dikembangkan oleh pemerintah pusat. Sebagai contoh, untuk yang pernah saya lakukan adalah di pasar. Di Dinas Perdagangan itu dulu orang beli itu selalu bertatap muka. Tapi setelah ada pandemi, bagaimana inovasi-inovasi yang dilakukan untuk tidak bertatap muka dengan menggunakan pembayaran secara online. Cashless gitu ya Pak sekarang ya. Cashless sebenarnya. Kemudian juga di perizinan dulu selalu bertatap muka, masuk loket, bahkan di kecamatan, di kemantren, sampai di tingkat kota, di dinas perizinan ini masyarakat datang membawa berkas, kemudian bertatap muka, tapi dengan perkembangan zaman dan dampak positif pandemi ini memungkinkan tidak harus datang, cukup diupload dengan HP. Nah ini langsung bisa ditindaklanjuti. Beli gitu positifnya. Mungkin Pak Wali akan menambahkannya. Monggo silakan Bapak Wali. Ya, nambahkan. Jadi Monggo. pengalaman pandemik yang hampir 2 tahun lebih ini kan, ada sikap perilaku yang dulu kita menganggap itu sesuatu yang aneh. Misalnya Aneh. kalau kemana-mana Karena nggak kebiasaan ya Pak ya. pakai masker itu kan orang masih melihat, wah sopo toku ya. Tapi sekarang ini kan sebuah kebutuhan gitu ya. Protokol kesehatan itu dulu kita bermasker dianggap aneh, tapi sekarang itu menjadi sebuah hal yang Kebiasaan, memang lumrah melindungi gitu. kita kan Ya. gitu. Tidak hanya diri kita, bahkan orang lain kan gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti ini hendaknya harus menjadi yang terus kita lakukan. Nggih. Di samping itu juga dulu kita jarang cuci tangan gitu ya. Nggih. Tetapi sekarang di semua tempat pelayanan-pelayanan, bahkan di kantor-kantor, di sekolahan itu sekarang sudah kita diedukasi, dididik untuk berperilaku bersih. Ya, di tempat-tempat itu sudah disediakan alat-alat untuk kita membersihkan tangan khususnya ya gitu. Ya sekarang kita harus lakukan itu. Gitu juga perilaku sehat yang lainnya yang sekarang sudah berjalan hampir 2 tahun hendaknya menjadi sebuah kebiasaan bagi kita bagaimana nanti kita pencegahan terhadap pandemi COVID maupun ATM itu harus bisa berjalan berbarengan. Betul sekali, betul sekali. Jadi sekali lagi ya namanya musibah pasti ada baik dan buruknya begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Baiknya sekarang kita sudah mulai terbiasa dengan gaya hidup sehat, salah satunya mencuci tangan kalau misalnya mau masuk ke tempat ya Pak ya, ataupun juga mungkin sekarang kita pakai masker, ternyata sekali lagi tidak hanya melindungi kita dari COVID-19, tapi ternyata dengan virus-virus yang lain ini insya Allah ya Bapak Ibu ya, kita bisa terlindungi dengan adanya masker ini begitu. Nah Bapak ini kita juga ingin membahas tentang malaria tadi, yang menarik malaria ini nol ya Bapak ya di kota Yogyakarta ya. Nah ini langkah-langkah seperti apa untuk bisa mempertahankan agar malaria ini kasusnya terus zero di kota Yogyakarta ini, monggo Bapak. Iya, alhamdulillah tadi angka-angka malaria kita zero itu berkaitan dengan memang tidak hanya dari peran pemerintah saja, tetapi adalah peran masyarakat sebenarnya. Karena malaria kan itu berkaitan dengan perilaku hidup sehat, lingkungan yang sehat, karena itu nyamuk itu kan bisa berkembang itu kan di lingkungan-lingkungan yang agak sedikit kotor gitu. Betul. Kan. Nah, sikap di masyarakat Kota Yogyakarta alhamdulillah selama ini sudah pola hidupnya bersih, lingkungannya juga bersih, kan gitu juga, perilakunya juga baik, sehat begitu ya. Itu adalah sebuah usaha-usaha yang memang sudah kita tumbuhkan dari lingkungan terkecilnya, dari keluarganya, dari keluarga, lingkungan masyarakat RT, RW sampai ke Kemantren itu alhamdulillah di Kota Yogyakarta sudah bisa kita lakukan itu sebaik mungkin sehingga alhamdulillah tadi malaria sudah bisa zero. Oke, jadi memang sekali lagi lingkungan ini juga penting ya Pak ya, tidak hanya gaya hidup sehatnya tapi juga lingkungan yang sehat. Ini sangat penting untuk kita. Mungkin ibu-ibu di sini ya yang di rumah mungkin bisa dicek-cek lagi kalau misalnya ada tempat-tempat yang berpotensi untuk ada genangan ya Bu ya. Nah itu mungkin juga bisa dibenerin gitu karena sekali lagi namanya musim hujan.
penyakit makin ada-ada aja, jadi silakan ditingkatkan ya. Oke, nah mungkin kita juga ingin ke Dokter Emma. Dokter, kalau untuk saat ini sosialisasi yang dilakukan agar masyarakat ini lebih pintar atau lebih aware terkait dengan gaya hidup sehat ini seperti apa dokter? Ya, jadi gini Mbak, merubah perilaku itu kan tidak bisa sekarang dikasih tahu. Betul, lama ya dok. Ya itu berproses, proses adalah waktu dan itu pun harus setiap hari diingatkan. Selalu diingatkan untuk PHBS itu harus diingatkan terus. Dan kami pun di Dinas Kesehatan khususnya ini tiap hari kita ada mobil promosi yang tiap hari juga berkeliling untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat ya khususnya kalau karena sekarang masih pandemi ya mengingatkan untuk prokes itu Mbak. Kemudian juga berperilaku hidup bersih dan sehat dari dengan menjaga kesehatannya dan juga dengan olahraga, kemudian juga makan makanan yang bergizi, kemudian istirahat dan juga yang tidak kalah penting juga tidak merokok Mbak. Oh iya. Ya, dan alhamdulillah ini bapak-bapak, kemarin, alhamdulillah kemarin Kota Jogja mendapatkan penghargaan Mbak untuk pelaksanaan penerapan kawasan tanpa rokok. Iya, iya. Oke, ini kalau buat bapak-bapak kenapa tadi ketawa ya? Direwangi ngumpet-ngumpet loh Bu. Direwangi ngumpet-ngumpet loh ya kan? Ya sekali lagi ya sebenarnya ya itu himbauan yang mungkin sudah sering didengar ya. Tapi sekali lagi monggo ayo kita bergaya hidup sehat olahraga minimal ya Ibu ya dokter ya. Oke baik. Dan kita ke Pak Yunianto. Pak Yunianto untuk saat ini sekali lagi kita kan juga mau libur akhir tahun ya Pak. Kan mau libur akhir tahun otomatis Jogja sebagai tempat atau kota pariwisata ini pastinya akan dikunjungi banyak wisatawan untuk akhir tahun. Nah kesiapannya seperti apa ini Bapak? Karena belum akhir tahun benar-benar aja pandemi sudah naik gitu. Nah ini mungkin yang dilakukan seperti apa untuk pencegahannya? Ya memang secara rutin kita setiap akhir tahun kita adalah membuat posko Mbak. Posko-posko kesehatan yang memang posko itu tidak hanya di bidang kesehatan tapi juga di bidang keamanan. Barangkali nanti di posko itu juga kita lengkapi dengan semacam satgas ya Bu Emma untuk di situ ada satgas protokol COVID yang selalu menjaga dan selalu mengingatkan para wisatawan yang datang ini tetap sesuai dengan protokol COVID dengan tetap selalu menggunakan masker, kemudian juga selalu menjaga jarak dan juga mengurangi kerumunan. Itu pasti dan juga seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa di setiap titik seperti di Malioboro ini juga sudah disiapkan dengan cuci tangan yang ada sabunnya. Sanitasinya sudah disiapkan. Iya, dan ini tetap harus dipertahankan Mbak. Jadi teman-teman di OPD terutama di bawah koordinasi saya ini tentunya komitmen untuk tetap menjaga protokol COVID ini dipertahankan dan mungkin nanti sebelum libur akhir tahun ini kita mengadakan koordinasi atas izin Pak Wali untuk tetap menjaga mempertahankan protokol COVID. Demikian Mbak. Oke baik, jadi nanti akan dibentuk lagi mungkin ya Bapak Satgas di posko-posko begitu ya untuk mengingatkan terkait dengan protokol kesehatan gitu. Nah mungkin dari Pak Wali sendiri, mumpung ada Bapak Satpol PP ini tadi namanya Bapak siapa yang dari Satpol PP ini namanya? Pak Warno. Pak Sinten? Suwarno. Bapak Suwarno. Nah mumpung ada Pak Suwarno ini sebagai Satpol PP terus juga ada Pak Yunianto, mungkin juga ada arahan khusus dari Pak Wali nih Pak terkait dengan persiapan nanti menyambut para wisatawan di libur akhir tahun ini. Ya, jadi persoalan tentang COVID ini tadi ya. COVID itu memang menjadi tugas kita bersama, tidak hanya pemerintah Kota Yogyakarta yang kita insya Allah kalau data kami itu Pak, Bu, Mbak Andunggun, jadi kita sebenarnya target kita 2 juta wisatawan. Tetapi sampai dengan Oktober September kemarin kita sudah kedatangan pergerakan wisatawan itu sudah 5,1. Jauh jadi sekali dari target. 2 kali lipatnya ya. Dan sampai dengan nanti akhir tahun perkiraan saya itu hampir 7 juta orang. Wow. Nah, jadi kita memang terhadap itu kita nggak boleh menolak karena itu kan berkah bagi kita di Kota Yogyakarta. Betul, nah, tetapi bagaimana dari awal ini sudah kita antisipasi. Kita tadi sampaikan siapkan tempat-tempat untuk protokol kesehatan. Di samping itu juga kita selalu menghibau kepada masyarakat yang datang untuk protokol kesehatannya harus tetap dijaga gitu ya. Terus kemudian juga kami juga mengajak kepada teman-teman yang penegak aturannya di Pol PP ini untuk ya
kita itu sekarang memang masih harus diingatkan terus, tidak hanya dihimbau. Maka kita juga selalu melakukan operasi-operasi yang ada terutama di tempat-tempat wisatawan berkumpul itu. Kita kalau ada masyarakat yang belum memakai masker, ya kita beri himbauan dan kita sediakan masker itu untuk mereka pakailah. Karena biasanya kadang-kadang kalau ditanya nggak pakai masker lupa, Ketinggalan gitu ya. kita pasangkan gitu. Jadi, itu kita upaya-upaya kita, jangan sampai nanti angka COVID yang sekarang sudah meninggi ini ya tidak sampai lebih seperti kemarin gitulah. Iya, betul. Nah ini sekali lagi ini juga himbauan untuk kita semua ya Pak ya. Ini prediksi sampai dengan akhir tahun ini ada 7 juta orang yang datang ke Yogyakarta. Jangan sampai dengan adanya naik ini akhirnya terhalang ya Pak ya. Sayang sekali begitu ya. Jadi ini adalah himbauan untuk kita semuanya. Saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jangan lupa pakai masker gitu. Oke baik. Dokter Emma mungkin apa yang bisa disampaikan juga langkah-langkah yang nantinya akan dilakukan terkait penanggulangan masalah kesehatan di Yogyakarta. Begitu seperti apa dokter? Monggo. Terima kasih Mbak Un. Jadi untuk strategi dari kesehatan ini dari Kementerian Kesehatan sudah menyampaikan kita akan melakukan transformasi pelayanan transformasi kesehatan dengan 6 pilar. Yang pertama adalah transformasi pelayanan primer. Ini harapannya kita lebih ke pencegahan ya. Promosi dan pencegahannya, kemudian transformasi rujukan, harapannya ini nanti rumah sakit akan dipenuhi peralatannya, kemudian sarananya, dilengkapi sarananya begitu. Kemudian juga transformasi tentang pemerataan SDM, kemudian juga perbekalan kesehatan, dan yang terakhir adalah teknologi kesehatan, Mbak. Ini adalah beberapa transformasi yang akan dilaksanakan dalam rangka mengatasi permasalahan kesehatan yang ada. Itu Mbak Angin. Oke, jadi mulai dilengkapi untuk tidak hanya SDM-nya ya dokter ya, tapi juga prasarananya, peralatannya begitu. Oke, semoga ini ya dok ya persiapan ataupun juga langkah-langkah menuju transformasi kesehatan ini dapat berjalan dengan lancar ya dok ya. Amin, amin. Sehingga kesehatan masyarakat ini bisa terjamin dengan baik begitu. Oke, untuk pemirsa dan juga Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, jangan kemana-mana karena kita masih punya satu segmen menarik lagi untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang hari ini. Baik pemirsa, terima kasih yang masih setia bersama kami di Bincang hari ini. Tidak terasa kita sudah menuju ke segmen terakhir, tapi jangan khawatir. Kita masih punya waktu beberapa menit untuk kita gali lagi informasi bersama dengan narasumber terbaik kita hari ini. Langsung saja saya ingin bertanya kepada Bapak Sumadi. Nah Pak Sumadi, kebijakan Kota Yogyakarta dalam percepatan eliminasi ATM secara keseluruhan ini seperti apa yang sudah dipersiapkan? Ya, untuk kebijakannya yang dari pemerintah kota Yogyakarta ambil adalah yang pertama kita memang sudah menyiapkan tim untuk percepatan penanggulangan penyakit ini sudah kita siapkan dan ini sudah berjalan terus. Terus kemudian kami juga sudah menyiapkan program-program yang mendukung untuk bagaimana pencegahan penyakit-penyakit ini secara masif gitu ya. Jadi ketugasan ini tidak hanya menjadi tugasan di bidang kesehatan tidak, tetapi di bidang yang lain, di bidang lingkungan ada, bahkan kita ada di dinas pendidikan karena harus mengedukasi anak-anak kita untuk perilaku hidup sehat itu kita harus lakukan. Di Satpol PP pun juga ada penegakannya gitu ya. Jadi itu kita sudah cantumkan di dalam dokumen perencanaan kita dan kami minta itu ada proses yang berkesinambungan gitu ya. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengkolaborasikan dan bermitra, kemitraan ini yang paling utama. Jadi ini bukan menjadi ketugasan kami di pemerintah kota, tetapi semua pihak yang nanti insya Allah nanti kita akan melakukan penandatangan komitmen bersama dari semua pihak yang hadir ini, yang itu adalah usaha kita bersama. Karena itu tadi kita nggak mungkin sendiri, tetapi kita harus bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan yang tadi ATM ataupun juga tadi COVID-19. Saya kira itu Mbak. Oke, jadi sekali lagi ini tidak hanya sekedar tanda tangan ya Bapak ya, tapi ini mempunyai makna yang dalam banget gitu ya dokter ya, bahwa sekali lagi nanti kita akan melakukan penandatanganan kesepahaman begitu ya terkait dengan
percepatan untuk penyelesaian ATM ini. Jadi sekali lagi nanti kita juga akan ajak pemirsa untuk dapat menyaksikan prosesi yang cukup sakral pada hari ini. Baik, nah kita ke Dokter Emma. Dokter, mungkin untuk transformasi tadi sudah sedikit dijelaskan ya, transformasi apa saja yang nantinya akan dilakukan untuk menanggulangi masalah kesehatan di Kota Yogyakarta. Nah, kalau progresnya sendiri ini sampai mana nih Dok untuk persiapan transformasi yang akan dilakukan? Jadi kita sekarang sudah memulai dengan transformasi yang pertama, Mbak, dengan menyiapkan layanan primer. Oke. Kita akan menyiapkan posyandu primer, posyandu prima, Prima. yang itu ada di tiap kelurahan. Nanti harapannya di situ sebetulnya maksudnya adalah untuk pemberdayaan dari kadernya, Mbak, sehingga nanti di wilayah itu bisa melakukan screening terhadap penduduknya sehingga kita tahu permasalahan apa yang ada di wilayah tersebut. Kemudian juga transformasi yang kedua, rujukan kita juga sudah mulai melengkapi peralatan-peralatan, terutama juga kita punya 2 rumah sakit ya, Rumah Sakit RSUD Jogja dan Rumah Sakit Pratama. Ini juga sudah kita mulai untuk kelengkapan alat-alatnya, juga SDM-nya juga sudah kita siapkan, dokter-dokter spesialisnya juga sudah sekolah, kemudian juga prasarana yang lainnya juga sudah kami siapkan. Ya, kemudian juga yang lain-lain itu untuk perbekalan dan untuk juga pemerataan SDM ini juga simultan kita lakukan sama-sama, Mbak. Sementara itu, Mbak, yang kita lakukan dalam rangka transformasi layanan kesehatan ini. Oke, kalau dengar kata posyandu ini jangan lupa Yogyakarta juga masih punya tantangan untuk stunting ya dokter ya. Iya. Nah itu, jadi memang kalau berbicara tentang kesehatan ini ada-ada aja ya dok ya. Kayaknya Iya. dokter ini Nggak PR-nya pernah bakal banyak. berhenti, nggak pernah berhenti, Mbak, kalau kesehatan. Betul. Jadi memang sekali lagi semangat untuk Dokter Emma dan juga tim ya. Semoga tetap bersemangat untuk bisa melakukan sesuatu yang terbaik ya dok ya. Untuk menanggulangi masalah kesehatan di Kota Yogyakarta. Semangat ya dok ya. Ya, semangat. Mungkin juga perlu kami tambahkan, Mbak, jadi untuk stunting kota alhamdulillah juga sudah terjadi penurunan jumlah. yang Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. stunting. Dan ini juga tidak kerja Dinas Kesehatan sendiri, Mbak. Jadi untuk penurunan stunting ini kan dari Dinkes itu intervensinya 30% dan dari OPD yang lain atau juga masyarakat peran serta yang lain adalah 70%, sehingga keberhasilannya ada keberhasilan kita bersama, tidak hanya Dinas Kesehatan saja. Mungkin itu, Mbak, tambahan. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Pokoknya zaman sekarang tidak hanya kolaborasi, tapi kolaborasi. Begitu ya dokter dan juga Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi nih kabar yang menggembirakan. Angka stunting turun alhamdulillah, begitu ya dok ya. Oke, terima kasih. Kita ke Bapak Yunianto. Pak Yunianto, kalau tadi kan kita juga sudah, sekali lagi kalau Pak Yunianto pokoknya saya mau bahas tentang COVID ya Pak ya. Tadi kita juga sudah membahas terkait dengan persiapan untuk menyambut adanya wisatawan di akhir tahun, begitu ya. Lah, kemudian kalau untuk himbauan terhadap para pelaku usaha wisata, Ya. ini apa Bapak? Ya, jadi seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa memang bukan hanya dibebankan pemerintah, Mbak. Betul. Jadi semua masyarakat termasuk juga para pelaku wisata, para pemilik hotel, para penyelenggara Punya ini Pak, mall. makan misalnya tempat Ya, makan. semuanya lah ini tetap konsisten, tetap harus menggunakan aplikasi Peduli dan Lindungi dong. Peduli Lindungi harus Iya ya, Pak, dong, ya. karena Jangan cuma di memang tempat kita doang. sudah komitmen dan kita sudah menunjukkan di Kota Yogyakarta 100% lebih. Maka kenapa yang datang kok tidak? Nah, kan gitu, harusnya gitu. Dan di Bu Emma sendiri baik di puskesmas maupun di tempat-tempat tertentu juga menyiapkan tempat untuk vaksin, untuk booster. Jadi ketika kita menginformasikan, menerapkan regulasi itu, aturan itu ya kita juga menyiapkan solusinya. Jadi yang datang silakan datang ke Jogja tapi aturannya tetap ditegakkan. Boleh gitu Mbak, makasih. Oke, jangan ragu untuk datang ke Yogyakarta tapi jangan lupa dengan aturannya. Nah gitu, baik terima kasih. Mungkin yang terakhir saya ingin meminta closing statement himbauan juga nih dari Bapak Sumadi untuk pemirsa masyarakat yang menyaksikan bincang hari ini. Monggo silahkan Bapak.
saya menghimbau kepada masyarakat Kota Yogyakarta khususnya maupun daerah istimewa Yogyakarta. Kebetulan saya kan kalau di daerah istimewa Yogyakarta sebagai ketua Satgas percepatan vaksin gitu ya. Jadi untuk bagaimana yang pertama untuk masyarakat yang belum melaksanakan vaksin khususnya yang ketiga booster pertama itu untuk segeralah melaksanakan itu karena fasilitas pelayanan kesehatan kita sudah siap untuk menerima Bapak Ibu sekalian yang memang ada beberapa wilayah kabupaten kota yang memang karena kontur wilayahnya keterjangkauannya kita sekarang melakukan jemput bola kita jemput bola dan saya menghimbau kepada semua masyarakat saja untuk bisa menerima petugas itu dengan baik. Karena ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Yang kedua adalah taati sekali lagi protokol kesehatannya. Protokol kesehatan itu adalah untuk melindungi kita sendiri maupun untuk melindungi orang lain. Ya, saya kira itu Mbak Anggi. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi kami haturkan untuk Dr. Emma, Bapak Yunianto dan juga tentunya Bapak Sumadi. Terima kasih Bapak Wali Kota yang sudah berkenan hadir untuk memberikan insight yang positif, informasi-informasi yang tentunya sangat berguna untuk masyarakat. Semoga sekali lagi dengan adanya talk show hari ini, masyarakat Bapak Ibu yang hadir ini juga semakin lebih menggalakkan gaya hidup bersih dan sehat begitu. Oke. Pemirsa, seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kali ini kami akan mengajak Anda untuk dapat menyaksikan sebuah prosesi yang sakral di mana kita akan menyaksikan penandatanganan komitmen bersama percepatan penanggulangan AIDS, tuberkulosis, malaria di Kota Yogyakarta berikut ini. Nah pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan beliau-beliau yang luar biasa yang nantinya akan membubuhkan tanda tangan di atas kolom yang sudah disediakan. Langsung saja kali ini kita akan mempersiapkan ataupun juga mempersilahkan untuk dapat melakukan penandatanganan komitmen bersama percepatan penanggulangan AIDS, tuberkulosis, malaria di Kota Yogyakarta. Dan untuk yang pertama kami persilahkan untuk Dr. Emma untuk bisa membubuhkan tanda tangannya. Dokter kami persilahkan. Baik, tepuk tangan boleh dong Bapak Ibu? Iya. Baik, nanti kita akan undang satu persatu Bapak Ibu yang sudah berada di belakang untuk bisa membubuhkan tanda tangannya di atas kolom yang sudah tersedia. Setelah dari Dr. Emma, kali ini kita juga akan mempersilahkan beliau dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk bisa melakukan tanda tangan. Baik, terima kasih dokter. Silakan untuk selanjutnya kali ini dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. Iya. Kami persilahkan. Baik, boleh diteliti terlebih dahulu agar tidak salah begitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Dan setelah dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat akan dilanjutkan untuk prosesi penandatanganan kali ini Kepala Bagian Tata Pemerintahan. Kami persilahkan. G, Bapak Sumonggo. Boleh dilihat dulu agar tidak salah begitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Setelah ini kami persilakan untuk dapat bersiap-siap yaitu Ketua PPA Dinkes, kami persilahkan. G, monggo Bapak. Sekali lagi boleh diteliti terlebih dahulu. Selanjutnya kali ini adalah Direktur Rumah Sakit Dr. Sutarto ataupun yang mewakili kami persilahkan. Monggo bisa membubuhkan tanda tangan atau parafnya. Terima kasih Komandan dan selanjutnya kali ini Direktur Zero TBFKKM KUGM atau yang mewakili. Kami persilahkan. Baik. Oke, ini luar biasa dari seluruh yang hadir ini stakeholder yang hadir mempunyai peran yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Dan untuk selanjutnya ini Direktur Siklus PKBI atau yang mewakili kami persilahkan. Ini adalah penandatanganan komitmen bersama percepatan penanggulangan AIDS, tuberkulosis, malaria di Kota Yogyakarta. Dan selanjutnya kali ini adalah Direktur Victory Plus. Kami persilakan Bapak untuk bisa membubuhkan tanda tangannya. Dan boleh bersiap-siap setelah ini di Direktur BPDDY belum hadir. Kali ini adalah pimpinan daerah Asyiyah Kota Yogyakarta untuk bisa bersiap-siap. Oke. Baik. Dan selanjutnya pimpinan daerah Asyiyah Kota Yogyakarta. Oke, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Dan terakhir
Beliau ini adalah yang pamungkas terakhir untuk bisa berkenan menandatangani Bapak Sumadi SHMH, pejabat Wali Kota Yogyakarta untuk berkenan membubuhkan tanda tangannya. Oke. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan. Oke. Baik, dan setelah ini Bapak Ibu jangan kemana-mana, kita akan foto bersama. Tapi sebelumnya saya ingin pamitan dulu kepada pemirsa yang menyaksikan untuk bincang hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah hadir dan juga menandatangani komitmen bersama kali ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir secara langsung. Boleh sekali lagi saya minta tepuk tangannya. Semoga kita selalu sehat, panjang umur, dan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Untuk pemirsa yang menyaksikan di rumah, terima kasih banyak. Jangan ketinggalan untuk setiap episode di Bincang hari ini. Akhir kata, saya Irin Anggun pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam Indonesia. Terima kasih.